I don't ever slow, no, I don't take shit. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini terkait dengan mekanisme dan penambahan nilai untuk seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Ada apa saja untuk mekanisme dan penambahan nilainya? Yuk kita simak hingga akhir videonya. Tapi sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Dan jangan lupa untuk di-share. Pemerintah kembali membuka seleksi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2022. Dasar regulasinya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan P3 untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Sebelum saya sampaikan bagaimana mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022, terlebih dahulu saya sampaikan pula beberapa hal yang ada hubungannya dengan mekanisme seleksi tersebut. Perihal ini saya kutip dari Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3767 Tahun 2021. Untuk peraturan ini bisa juga Bapak Ibu download nanti di kolom deskripsi. Apa saja beberapa hal yang saya kutip? Berikut di antaranya. Yang pertama adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K. Ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Berikutnya adalah jabatan fungsional guru yang selanjutnya disebut JF Guru. Ini merupakan jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan berikut ini adalah seleksi P3K untuk JF Guru. Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Tentunya masih banyak lagi istilah-istilah yang ada pada peraturan tersebut. Namun saya hanya mengambil atau menukil hanya 3 hal saja. Nah, berikut inilah mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022 berdasarkan formasi tersedia di daerah. Yang pertama adalah penempatan, yaitu lulus passing grade. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Siapa saja peserta guru yang masuk pada penempatan, yaitu guru lulus passing grade pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021. Nah, jika masih tersedia, maka nanti akan dilanjut pada mekanisme kedua. Selanjutnya, mekanisme yang kedua adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Untuk seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Bagi peserta pada seleksi ini adalah yang pertama, THK 2. Kedua, guru honorer negeri dengan 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan.
Nah, jika masih tersedia, maka akan dilanjut pada mekanisme yang ketiga. Dan mekanisme yang ketiga adalah seleksi tes. Untuk seleksi tes ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Bagi yang masuk pada seleksi tes ini adalah guru honorer negeri dengan kurang dari 3 tahun terdaftar pada Dapodik, kemudian guru lulusan PPG, dan guru honorer swasta terdaftar pada Dapodik. Nah, pada mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 ini, ada kata kuncinya, yaitu jika masih tersedia formasi. Jadi tidak otomatis masing-masing pemerintah daerah akan melakukan semua mekanisme, karena kalau tidak ada formasi maka sudah selesai dan tidak bisa dilakukan. Akan tetapi kalau masih tersedia pada formasi 1, maka dilakukan mekanisme kedua. Jika formasi kedua juga masih tersisa di pemerintah daerah tersebut, maka dilakukan yang ketiga. Nah, mekanisme kedua dan ketiga ini sangat berdasarkan kepada ketersediaan formasi, dan harapannya formasi ini akan terus dimaksimalkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Selain mekanisme tadi, terdapat beberapa catatan tambahan pada proses penerimaan dan seleksi kebutuhan formasi P3K Guru tahun 2022, yakni adanya penambahan nilai. Nah, berikut penambahan nilai tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 100% bagi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier. Untuk tambahan nilai yang kedua, yaitu tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 10% bagi pelamar penyandang disabilitas. Demikian kabar mengenai mekanisme dan penambahan nilai seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan, dan sekaligus saya mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.